Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serambi Adi Warman. Tayangan kali ini adalah tayangan spesial di penghujung tahun 2022. Serambi Adi Warman sesungguhnya adalah sebuah program edukasi hukum dengan maksud untuk memberikan pencerahan hukum terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Keinginan saya menulis tentang hukum, tentang teori hukum, tentang edukasi hukum, tentang penelusuran hukum bisa tersalurkan melalui vlog official ini. Jadi dikemas sedemikian rupa setidak-tidaknya seperti karya jurnalistik. Dalam tema kali ini Serambi Adi Warman akan membahas program ini sesungguhnya itu peralihan dari media cetak, dari tulisan ke bentuk televisi internet. Karena sudah zamannya seperti itu, maka saya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Motivasi yang sangat sederhana ini mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti konteks sadar akan hukum, ya, agar masyarakat tidak dibodoh-bodohi atau masyarakat setidaknya memahamilah aturan hukum dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah untuk mahasiswa Fakultas Hukum dari S1 sampai S3. Bahan yang diangkat di sini bisa didiskusikan. Lima, 4, 3, 2, 1, Badinda. Nah, sahabat Serambi Adi Warman, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Yang jadi pertimbangan untuk mengangkat sebuah tema adalah dinamika yang saat itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik dalam tatanan sosial, ketatanegaraan, apapun yang terjadi di masyarakat, itu kita angkat. Bahkan agak sedikit konyol dan centil, pendapat atau komentar dari penyelenggara negara, pejabat publik yang nyeleneh, kita pun akan sikapi. Mengusik ya, bahkan kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Republik Indonesia. Saya nggak habis pikir kenapa beliau menyampaikan itu. Apapun yang kita sikapi di Serambi Adi Warman, konteksnya pasti ada penelusuran hukum, ada payung hukumnya. Jadi tidak pendapat pribadi, saya selalu mengedepankan hukum. Setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan. Jadi episode di tahun 2022 yang berjumlah kurang lebih 41 itu ada beberapa yang menarik. Ya. Yang pertama terkait dengan komentarnya Menteri Agama, yang mana sampai saat ini kasus itu juga tidak jelas. Nah, masyarakat dulu kan bingung apakah itu masuk tindak pidana atau tidak, tapi saya menjelaskan itu. Karena berdasarkan pasal 184 KUHP, ya, ahli juga adalah sebagai alat bukti. Terus terkait dengan gejala sosial di masyarakat LGBT, ya. Terus apalagi yang terjadi yang di apa namanya? Yang di seberang jalan itu, yang anak-anak Citayam. Ya, Citayam Fashion Show. Itu juga jadi perhatian kita. Tadi dari kacamata hukumnya, bahwa itu adalah masyarakat ingin tertib. Tapi apa yang dikatakan Pak Presiden, setuju saya, benar sekali. Mengatakan silakan sepanjang tidak melanggar hukum. Ada siapa dari NTT?
Feni dari NTT. NTT Pak. Siap. Palembang. Advokat Sauda, Palembang. Advokat Sauda Palembang. Ini ada ketua umumnya nih. Ya, yang luar biasa. Di samping itu ada persoalan-persoalan ketatanegaraan, khususnya terkait dengan tata kelola pemerintahan juga jadi perhatian saya. Yang sering kita lihat adalah persoalan-persoalan penegakan hukum, baik itu institusinya seperti kasus Sambo, ya, terus lagi penangkapan KPK, penangkapan hakim Mahkamah Agung, ya, itu juga menjadi perhatian serius dari kita yang mencerminkan di tahun 2022 ini proses penegakan hukum memprihatinkan. Kalau ingin menjadi kaya, jadi pengusaha lah. Bukan seperti memperdagangkan hukum. Yang mengangkat sekretaris Komisi Kejaksaan beliau. Kalau beliau mengatakan itu rusak-rusak, dirinya gimana? Justru sekarang lagi manggung, lagi ada power, beresin. Berkomunikasi dengan Adinda ini, tunjuk aja Menko Polhukam Adi Warman. 100 hari kerja selesai, dia bikin semua itu. Bener. Institusi penegak hukum disoroti, dibahas mulai dari polisi, Mahkamah Agung, KPK, Komisi Yudisial, ya, Kejaksaan pun begitu. Tidak luput dari pembahasan Serambi Adi Warman di tahun 2022. Persoalannya adalah apakah lembaga-lembaga ini sudah sempurna, sudah baik secara sistematiknya atau secara tata kelolanya. Tentu harus terus ditingkatkan. Kalau saya bilang baik, saya naif sekali. Ya, dibilang tidak baik juga tidak elok. Ini harus terus ditingkatkan, terutama menyoroti pengawasan internal. Bukan hanya diperkuat, diganti nama menjadi Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Serambi Adi Warman itu menyoroti bahwa pemberantasan korupsi ya jauh mundur dan solidaritas paranoid yang dibangun oleh para koruptor sepertinya berhasil. Ya, itu kurang lebih dari beberapa episode yang saya rangkum itu yang terlihat menarik sekali. Termasuk yang jadi catatan khusus akhir tahun saya adalah tindak pidana korupsi saat ini sudah tidak menjadi tindak pidana luar biasa. Ya, memang semua pihak masih mengatakan bahwa itu tindak pidana luar biasa, extraordinary crime. Tapi prakteknya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, hak-hak narapidana korupsi sudah disamakan dengan narapidana lain. Artinya apa? Artinya di situ sudah sama aja gitu lah. Ingat, negara bangkrut bukan karena mensubsidi rakyat, tapi dikorupsi oleh oknum pejabatnya. Kedepannya, bicara tentang hukum, saya agak ekstrim ya. Revolusi hukum, pembenahan hukum secara fundamental. Tetapi bisakah itu dilakukan saat sekarang udah sulit? Karena limit waktunya ya, tenggang waktunya itu sangat dekat dengan pemilu, udah tidak mungkin. Karena revolusi hukum itu melakukan 3 pembenahan fundamental. Ya, yang pertama pembenahan terhadap lembaga hukum itu sendiri, yang kedua pembenahan terhadap personil penegak hukum itu sendiri, yang ketiga pembenahan terhadap
hukumnya sendiri, peraturan perundang-undangan sendiri, yang banyak daerah abu-abu di situ, wilayah abu-abu, pasal karet dan sebagainya. Jadi itu fundamental sekali, sehingga untuk melakukan revolusi hukum di akhir tahun, awal atau tahun depan itu sangat tidak mungkin dilakukan. Yang ada barangkali reformasi secara parsial di beberapa lembaga penegak hukum, seperti di kepolisian, atau di kejaksaan, atau di Mahkamah Agung, atau di KPK, atau di Komisi Yudisial ya. Walaupun Komisi Yudisial itu bukan penegak hukum, tapi suka tidak suka itu adalah bagian dari lembaga hukum di Indonesia. Begitu sulitnya wajah hukum ke depan, apalagi ditambah dengan isu politik di tahun yang akan datang, yang membuat kita harus hati-hati, karena biasanya tahun politik persoalannya akan lain. Kenapa saya bilang katakan lain? Nanti di situ kita akan kaget, ya. Ada ayam bukan kukuruyuk tapi menggonggong, atau ada makhluk yang menggonggong tapi dia kukuruyuk. Artinya apa? Itu adalah tahun politik. Orang-orang yang bukan ahlinya akan ngomong. Ini akan membuat persoalan kekisruan atau ribut ya di tataran Republik ini. Ya tentunya saya dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para subscriber atau para penonton dan yang juga melakukan komentar, karena sekecil apapun komentarnya itu sangat berarti buat kita dalam upaya penegakan hukum, dalam upaya edukasi hukum, dalam upaya membentuk rakyat terlatih melek hukum untuk kemajuan bangsa ini. Ya, ke depan ya saya berharap, harapan saya masyarakat bersama-sama kita bukan sekedar melek hukum, tapi paham hukum dan patuh terhadap hukum. Tentunya Serambi Adi Warman tidak sempurna, jauh dari sempurna. Tetapi ini merupakan sumbangsi saya kepada negara dan bangsa ini ya. Ibarat butiran debu mungkin ya kurang bermanfaat barangkali, atau butiran pasir di laut. Tetapi ingat, pasir itu kecil di laut tidak bermanfaat. Tetapi kalau masuk ke mata luar biasa sakitnya. Ya, kedepannya kita akan terus berusaha eksis ya, dengan harapan tentunya ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa kesan dalam proses pembuatan Serambi Adi Warman ya, yang menyebabkan kita jadi tambah dewasa ya. Yang kesan pertama adalah menyatukan tim kreatif dengan narasumber ya, menyatukan kekompakan teamwork ya, tim produksi ya. Ini nggak gampang ya. Dengan berbagai macam kesempitan waktunya, dengan berbagai macam keterbatasannya. Alhamdulillah di tahun 2022 ini ternyata kita lebih solid, lebih kompak, dan lebih menyadari
ya akan kekurangan dan kelebihannya, sehingga ke depan itu sudah tidak ada lagi. Kita udah satu frekuensi, chemistry sudah dapat. Ya, untuk mendapatkan itu nggak gampang ya, sangat nggak gampang. Saya sangat juga bersyukur ya, chemistry ini bisa kita dapat, bahkan bukan sekedar menyamakan frekuensi tadi ya, bahkan menyatukan dua hati pun kita berhasil. Bismillah insya Allah. Insya Allah apa nih? Iya aku mau. Ketawa. Lo iya kan? Demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Serambi Adi Warman. Saya Amelia Yulita, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Host di tahun 2022 beda dengan tahun 2021. 2021 kita paceklik tentang host, ya, minus susah. Di tahun 2022, alhamdulillah orang banyak sekali yang menawarkan diri untuk jadi host. Beberapa hari yang lalu ada beberapa yang japri sama saya, kurang lebih 5-6 orang bersedia jadi host dan menyatakan host gratisan gitu. Ya, itu padahal dia sudah profesional. Saya nggak berani nyebut TV-nya, tapi sudah menyatakan siap. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak tayangan berikut. Yang berikutnya tentang narasumber. Saya berharap narasumber pun dari luar. Atau kalau perlu narasumber dari luar, saya jangan jadi host lah. Saya jangan jadi host atau saya narasumber pendamping. Kita udah uji coba beberapa episode yang lalu, ada narasumber dari luar yang didampingi dengan saya. Yaitu ada dialog-dialog hidup. Tapi yang terakhir sih, jujur saya katakan, kita sudah cair ya, terutama host kita. Ada host yang laki-laki, Bang Denny itu udah luar biasa. Kita ada host kita anak kecil, ya anak SMA juga udah luar biasa. Yang dimaksud Mungkin besok-besok host kita juga akan terus akan bervariasi, ya, akan bervariasi tergantung temanya. Dan satu lagi, yang di luar dugaan saya, sudah ada yang mulai endorse ya, untuk baju host ya. Ini kabar gembira, kabar yang baik ya. Oke, buat para host tentunya. Ada yang endorse gitu. Apa yang di endorse gue nggak tahu tuh. Jadi ke depan, ya, Serambi Adi Warman juga akan menampung para sahabat atau famili sahabat Adi Warman yang punya masalah, punya kasus, tetapi tidak selesai atau ada kesulitan-kesulitan teknis di lapangan atau kesulitan tentang prosedur hukum. Kita akan bahas di Serambi Adi Warman. Beberapa contoh sudah kita lakukan, ya. Waktu itu terkait dengan Duta Toilet Indonesia, ya itu ternyata kasusnya sampai selesai, sampai di sidang di pengadilan, dan pelakunya divonis bersalah. Ya tadinya kasusnya jalan di tempat. Terus Titan, ya itu juga berjalan. Ada lagi dulu kasus yang notaris juga berjalan. Nah, dalam tahun 2022 itu mungkin cuma ada kurang lebih 5 kasus
yang kita bawa di Serambi Adi Warman. Nah, ke depan tahun 2023 mungkin akan banyak kasus, tergantung dari sahabat Adi Warman yang ingin berkomunikasi dengan kita untuk kasusnya ditayangkan. Ya, mudah-mudahan itu jadi solusi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian sama Undang-Undang Kesehatan Umum. Ya. Nomor 36 tahun 2009. Oke. Baik, Bapak. Oke, boleh cek sound, Mbak Karin? Ya, lebih rapi. Oke, thank you. Siap. Kita akan record. Easy, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karina dalam acara program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan Yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik. Bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan Yang berlaku di Indonesia. Dan pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai Sahabat Serambi Adi Warman, walaupun penuh kehati-hatian menghadapi tahun 2023, tapi saya berharap marilah kita tetap semangat, patuhilah hukum, hindari perbuatan-perbuatan melawan hukum, hindari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, karena di tahun 2023 banyak persoalan yang akan terjadi. Jaga diri, jaga keluarga, jaga hati kita dari persoalan-persoalan hukum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, menjaga republik ini dengan baik, dan teman-teman para politisi mau menjaga sahwat politiknya untuk tidak mencederai, membuat rakyat tambah susah. Berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar tahun 2023 bisa kita lalui dengan baik dalam lindungannya, dan tetap semangat. Salam Serambi Adi Warman.